Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baru ketemu lagi setelah beberapa hari istirahat, teman-teman. Saya sempat drop ya, sempat sakit. Ini lagi sebenarnya masih oleng, tapi saya usahakan untuk buat satu video karena sudah agak lama tidak upload video lagi. Sekarang sudah part 11 bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya. Saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan share ke sosial media teman-teman sebanyak-banyaknya. Sekarang sudah part 11, silakan teman-teman lakukan ini seperti try out. Silakan teman-teman jawab dulu, nanti setelah dijawab baru dilanjut lagi videonya, seperti itu ya teman-teman. Ketika memberikan ulangan, Anda mencurigai beberapa siswa saling mencontek. Apa yang Anda lakukan? A. Memberikan nilai 0 kepada semua siswa yang Anda curigai. B. Memeriksa dengan teliti ulangan tersebut dan berbicara dengan siswa-siswa yang dicurigai. C. Mengabaikan situasi tersebut dan melanjutkan dengan pemberian ulangan. D. Memberikan kesempatan kedua kepada siswa-siswa yang dicurigai. E. Langsung menegur dan menasihati bahwa perbuatan itu adalah hal yang tidak terpuji. Nah teman-teman, silahkan dijawab dulu. Saya kasih waktu sekitar 5 detik. Kalau dirasa terlalu cepat, teman-teman bisa pause videonya terlebih dahulu. Nanti sudah dijawab baru dilanjut lagi. Baik teman-teman, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban terbaik adalah opsi E. Langsung menegur dan menasihati bahwa perbuatan itu adalah hal yang tidak terpuji. Kalau opsi A, memberikan nilai 0 kepada semua siswa yang Anda curigai mencontek. Ini sangat adalah suatu kesalahan fatal ya. Ini baru dicurigai teman-teman. Jadi jangan langsung kasih nilai 0. Ini tidak mendidik sama sekali teman-teman. Langkah bagus kalau kita tegur langsung. Ingat, SCT itu selalu langkah pertama yang kita ambil ya, bukan langkah kesekian kalinya. Memeriksa dengan teliti ulangan tersebut dan berbicara dengan siswa-siswa yang dicurigai. Nah, kalau masalah mencontek itu adalah terkait dengan ketidakjujuran ya. Jadi sebaiknya langsung saja ditegur langsung supaya tidak berlanjut. Kita tidak melakukan pembiaran kepada siswa kita untuk mencontek. Mengabaikan situasi tersebut dan melanjutkan dengan pemberian ulangan. Nah, ini tidak boleh juga. Opsi D, memberikan kesempatan kedua kepada siswa-siswa yang dicurigai. Nah, ini bisa saja kalau kita sudah menegurnya dan tetap saja menyontek ya, baru kita kasih kesempatan kedua, baru juga kita kasih nilai 0 semua, seperti itu teman-teman. Semoga ditangkap maksud saya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saat mengajar di kelas, seorang siswa bertanya tentang materi yang belum Anda bahas. Apa yang seharusnya Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk bertanya kepada siswa lain. B. Menjelaskan materi tersebut dengan cepat. C. Minta siswa tersebut untuk menunggu sampai materi tersebut dijelaskan. D. Menyarankan siswa tersebut untuk mencari jawaban sendiri di internet. E. Mengabaikan pertanyaan siswa tersebut dan tetap melanjutkan pelajaran. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban terbaik adalah opsi C ya. Poin tertinggi itu ada di opsi C. Minta siswa tersebut untuk menunggu sampai materi tersebut dijelaskan ya. Nah, ini ada kasus saat mengajar di kelas, seorang siswa bertanya tentang materi yang belum dibahas ya. Ini mendahului ya. Kalau opsi A, menyuruh untuk bertanya kepada siswa yang lain pasti juga tidak tahu karena ini belum
pernah mereka temukan, belum dibahas. Opsi B, menjelaskan materi tersebut dengan cepat. Ini bagus juga, tapi pada soal yang lalu, yang part-part sebelumnya, sudah kita jelaskan bahwa bisa jadi mengganggu konsentrasi siswa yang lain. Jadi sebaiknya kita menyuruhnya sabar saja dulu, karena bakal dibahas lagi nanti, cuman belum waktunya. Menyarankan siswa tersebut mencari jawaban sendiri di internet. Nah, ini mungkin bisa kita lakukan kalau sudah opsi C ya. Silakan cari dulu di internet ya. Kalau tidak mau, sabar. Mengabaikan pertanyaan siswa tersebut dan tetap melanjutkan pelajaran. Oke, ini saya anggap kurang bagus ya. Jadi hindari kata-kata mengabaikan. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat ini kasus bullying atau perundungan terjadi di sekolah semakin banyak terjadi. Ketika mengetahui siswa yang menjadi korban bullying, yang Anda lakukan adalah A. Menasihati siswa untuk tidak lagi bersinggungan dengan pelaku bullying. B. Bersimpati dan membesarkan hati siswa yang menjadi korban bullying. C. Mempertemukan pelaku dan korban bullying untuk menyelesaikan masalah, serta menjelaskan arti penting berteman dengan cara yang baik. D. Mendampingi siswa ketika harus berhubungan dengan pelaku bullying dan memberikan langkah-langkah preventif. E. Menghukum pelaku bullying dengan seberat-beratnya karena hal itu termasuk pelanggaran berat. Baik, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat. Jawaban terbaik adalah mempertemukan pelaku dan korban bullying untuk menyelesaikan masalah serta menjelaskan arti penting berteman dengan cara yang baik. Kita lihat opsi yang lain. Opsi A, menasihati siswa untuk tidak lagi bersinggungan dengan pelaku bullying. Nah, ini kurang tepat penyelesaian masalahnya, karena yang dinasihati hanya siswa yang korban lagi ya. Kemudian yang opsi B, bersimpati dan membesarkan hati siswa yang menjadi korban bullying. Nah, ini juga bagus, tapi lebih bagus opsi C ya. D. Mendampingi siswa ketika harus berhubungan dengan pelaku bullying dan memberikan langkah-langkah preventif. Nah, ini tidak ada penyelesaian masalah terhadap pelaku bullying. E. Menghukum pelaku bullying dengan seberat-beratnya karena hal itu termasuk pelanggaran berat. Nah, ini bisa dilakukan setelah opsi C sudah kita jalankan dan ternyata tidak berpengaruh atau tidak memberikan efek jera kepada pelaku bullying ini, teman-teman. Jadi opsi terbaik adalah opsi C. Jadi nanti kalau teman-teman ujian, usahakan seperti itu ya. Usahakan teman-teman memilih opsi-opsi yang memiliki poin tertinggi agar tidak gagal di perankingan nanti, tidak kalah ya, karena di P2 dan P3 itu tidak ada sama sekali passing grade, tapi kita bersaing nilai, kita ranking ya. Selanjutnya, sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, ketika membagi tugas kelompok, saya akan A. Membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman. B. Memberikan kebebasan pada anggota untuk memilih bagian mana yang sanggup untuk dikerjakan. C. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama, baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaan selesai. D. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. E. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. Baik teman-teman, kita lihat jawabannya. Jadi opsi terbaik adalah maaf,
Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kita lihat opsi yang lain. Opsi A, membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman. Bagus juga, tapi lebih bagus lebih tinggi poin di opsi C ya. Opsi D, maaf. Memberikan kebebasan pada anggota untuk memilih bagian mana yang sanggup untuk dikerjakan. Nah, ini kalau seperti ini kita tidak melakukan kontrol, nanti banyak yang tersisa ya. Yang sulit-sulit tersisa, siapa yang mau kerjakan. Hanya mengambil bagian yang mudah, siapa yang mau kerja yang sulit ya. Jadi saya anggap kurang bagus di sana ya. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaan selesai. Nah, ini bagus juga, tapi lebih bagus lagi di opsi A. Ini sesuai dengan assessment dalam pembelajarannya. Kalau yang ini teman-teman, di opsi D, di IKM. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. Kalau pengalaman bagus juga, tapi tidak semua, kita tidak tahu, kita tidak yakin kalau semua teman-teman di sini itu punya pengalaman mengenai semua tugas yang ada di situ ya. Jadi sesuai ini yang menurut saya yang terbaik, berikan sesuai kompetensi setiap anggota agar tugas itu terlaksana atau selesai dengan baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. C. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. D. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. E. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya ya. Nah, ini agak hots ya. Dari tadi soalnya agak hots, agak sulit menentukan pilihan terbaik. Kalau sudah ada bayangan seperti itu, saya yakin teman-teman nanti akan mudah pada saat ujian. Kita lihat jawaban terbaik. Jadi jawaban terbaik adalah opsi D. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Kalau opsi A, melompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama, ini kurang bagus ya, kurang mencintai kebinekaan, kurang toleransi kalau yang seperti ini terjadi. B. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Oke, bagus, tapi masih lebih bagus lagi opsi D ya teman-teman. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dengan mengutamakan keseragaman. Nah, ini juga bagus. Sudah berpandangan, sudah mengurangi perbedaan-perbedaan, itu sudah bagus. Tapi nilainya masih di bawah opsi D ya. Karena dia ini lebih komplit saya kira ya, opsi D. E. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan. Nah, ini juga bagus. Dia sudah, artinya dia bisa memahami perbedaan-perbedaan yang ada di siswa tersebut. Itu dianggap hal yang wajar ya.
tapi tetap di opsi D. Opsi D lah yang memiliki poin tertinggi ya. Di sini dia sangat peka, sudah peka terhadap perbedaan. Kemudian dari kepekaan itu muncul peran untuk menumbuhkan sikap ya, saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Yang lain itu hanya sekedar memahami saja ya, atau sekedar paham saja, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? A. Hanya akan bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. B. Saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. C. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. D. Saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. E. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Oke, yang mana kira-kira jawaban yang terbaik? Jadi jawaban terbaik ada di opsi E ya. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Nah, ceritanya dia dikasih tugas tapi tidak sesuai dengan latar belakang dan keterampilannya. Nah, ini terkait dengan integritas ya. Integritas Anda sebagai seorang guru dan ASN, seperti itu teman-teman. Nah, kalau ada opsi-opsi seperti ini, pilih yang suka dengan tantangan. Ini dia menganggap sebagai kesempatan ya, untuk belajar ya. Kemauan untuk mengembangkan potensi, kemauan untuk belajar ya. Nah, pilih opsi yang seperti ini teman-teman. Kalau opsi A, hanya akan bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, ini dianggap kurang fleksibel, kurang berintegritas ya. Saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja. Nah, ini pekerjaannya dianggap asal kerja saja, hanya memenuhi kewajiban. Urusan bagus tidaknya itu urusan belakang. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar ilmu dan keterampilan saya. Ini menyiasati kalau kedepannya terjadi kesalahan ya, meskipun bukan bidang kita harus maksimal ya kalau mengerjakan sesuatu. Yang D, saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. Nah, ini ada kesan terpaksa ya teman-teman. Jadi opsi terbaik adalah opsi E. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah. Karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. B. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. C. Meminta guru SLB atau guru pendamping khusus untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya. D. Meminta aparat dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. E. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa SLB agar tidak melanggar hak asasi manusia. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jawaban terbaik menurut saya ada di opsi A ya. Menjelaskan kepada orang tua bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai
siswanya ya. Ini ada kasus tetangga kita bukan gurunya tapi kita bertetangga. Dia punya anak yang berkebutuhan khusus tapi tidak disekolahkan ya. Nah, sebagai seorang guru, apa yang teman-teman kira-kira lakukan? Kalau opsi B, meminta aparat desa, ini mungkin solusi yang kemudian ya, setelah solusi A. Ingat, selalu langkah pertama yang kita kasih ya. Opsi C, meminta guru SLB. Nah, ini mungkin kalau kita sudah menjelaskan baru menggunakan opsi-opsi B atau C. Selanjutnya, kalau opsi D, meminta aparat dinas, ini juga mungkin bisa dilakukan setelah opsi A. E, menyarankan kepada orang tua agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa SLB agar tidak melanggar hak asasi manusia. Kalau sekedar menyarankan itu beda ya teman-teman. Kalau kita jelaskan itu akan lebih bagus, lebih bisa terbuka pikiran orang tuanya dibanding hanya menyarankan. Makanya saya memilih lebih cenderung ke opsi A ya. Itu alasannya. Ini bisa jadi opsi kedua setelah opsi A. Oke teman-teman, itu saja dulu yang sempat saya share. Maaf belum bisa terlalu panjang. Ini saja sudah batuk-batuk ya. Harus istirahat dulu. Terima kasih sudah menonton. Doakan saya cepat sembuh. Semoga yang belajar di sini lulus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.